semua, berjumpa lagi di channel Mata Morgana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Meg. Film ini mengisahkan tentang pertarungan antara sejumlah peneliti lautan melawan Megalodon yang ternyata masih hidup sampai sekarang. Setelah sebelumnya mereka berhasil menemukan adanya ekosistem baru di lautan dalam yang terletak di bawah sebuah lapisan laut yang dikenal sebagai lapisan termoklin. Lalu bagaimana para peneliti itu bertahan hidup? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah tempat di Palung, Filipina. Terlihat di sana sejumlah awak kapal selam yang sedang panik karena kapal mereka dihantam oleh makhluk misterius. Sebuah kapal selam penyelamat pun sudah tiba di sana dan mulai mengevakuasi korban. Diketahui salah satu dari regu penyelamat itu bernama Jonas Tyler. Saat mereka melakukan penyelamatan, lagi-lagi kapal itu dihantam oleh makhluk itu. Setelah beberapa kali ditabrak, kapal selam pun mulai bocor dan membuat dua orang rekan Jonas terjebak di sana. Menghadapi situasi yang genting, Jonas pun membuat pilihan yang sulit dan harus meninggalkan dua rekan tim penyelamatnya yang diketahui bernama Max dan De Angelo yang masih di dalam kapal. Jonas pun lantas menutup pintu kapal selam. Melihat hal itu, seorang rekan Jonas yang bernama Heller pun ingin mencegah Jonas melakukan hal tersebut. Namun Jonas menerangkan jika mereka tetap nekat menyelamatkan mereka yang tertinggal, maka semua orang tidak bisa diselamatkan. Dan kemudian kapal selam itu meledak. Kemudian scene berpindah ke 5 tahun kemudian di Shanghai, China. Terlihat sebuah helikopter melintas di atas laut dan mendarat di sebuah tempat yang diberi nama Manawan. Terlihat seorang pria yang bernama Morris turun dari helikopter dan disambut oleh seorang yang bernama Dr. Zhang. Ia kemudian juga bertemu dengan anak Dr. Zhang yang bernama Suyin dan putri Suyin yang bernama Mei Ying. Diketahui Morris adalah seorang investor yang membiayai penelitian di Manawan, sementara Suyin adalah kepala biologi kelautan di fasilitas itu. Setelah berkenalan dengan anak Dr. Zhang dan cucunya, mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang diberi nama O-Level. Setelahnya, Morris pun diperkenalkan dengan teknisi dan perancang kapal selam di sana yang bernama Jax, dan juga Heller yang bertugas sebagai dokter. Lalu berkenalan juga dengan seorang yang bernama DJ. Lalu ada juga kepala stasiun yang bernama Meg. Setelahnya, Morris pun diajak untuk menyaksikan misi penyelaman yang dipimpin oleh seorang pilot yang bernama Lori Tyler. Di sana ada rekan Lori yang diketahui bernama Toshi dan juga The Wall. Granddaughter's a pistol. Kemudian Dr. Zhang menjelaskan bahwa selama ini orang-orang percaya bahwa Palung Mariana adalah dasar lautan yang terdalam di dunia. Namun Dr. Zhang punya teori bahwa dasarnya mungkin lapisan hidrogen sulfida yang di bawahnya terdapat lapisan yang disebut sebagai termoklin. Dr. Zhang percaya bahwa di bawah lapisan termoklin ada sebuah dunia yang baru yang belum dijelajahi oleh manusia selama ini. Lori dan tim pun mulai masuk ke dalam lapisan termoklin dan berhasil melewatinya. Dan akhirnya semua orang pun bergembira karena teori Dr. Zhang ternyata benar adanya. Lori dan tim mulai melepaskan lampu untuk menerangi tempat baru itu. Terlihatlah kehidupan makhluk di dunia yang baru saja mereka ketahui. DJ dari pusat pun mulai meluncurkan rover untuk menjelajahi tempat baru yang ditemukan itu. Saat semua orang sedang merayakan keberhasilannya itu, tiba-tiba ada sesuatu yang mendekati kapal selam mereka. Karena mereka masih samar-samar dengan apa yang dilihatnya, lantas DJ pun menambahkan pencahayaan pada rover untuk mengetahui apa yang mendekati kapal selam mereka. Namun sesaat kemudian kendali rover pun terputus. Orang-orang pun mulai panik. Lori yang mengira bahwa ada longsor, jadi ia pun mencoba menghindari sesuatu yang sejak tadi mendekati kapal mereka. Namun anehnya benda itu juga tiba-tiba mampu berbelok arah. Jadi dapat disimpulkan bahwa itu bukanlah longsor. Dan kapal mereka pun mulai ditabrak oleh makhluk misterius itu. Kapal pun mulai mengalami kerusakan sistem. Alhasil mereka tidak bisa naik ke atas karena katup pemberat kapal itu macet. Lori pun mengatakan pada pusat bahwa selama ini Jonas benar dan tiba-tiba koneksi pun terputus.
Orang-orang di Manawan pun bingung dan mendiskusikan untuk menolong Lori dan tim yang terjebak di sana. Mike pun mempunyai ide untuk menyelamatkan Lori dan timnya dengan mengirim Jonas ke sana. Namun Heller tidak setuju dengan ide Mike karena kejadian yang pernah dialaminya di awal film tadi. Ternyata selama ini orang-orang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Jonas yang mengatakan ada makhluk misterius yang pernah dilihatnya ketika menyelam. Dan sekarang Dr. Zhang mulai percaya setelah mendengar transmisi terakhir yang disampaikan oleh Lori. Oleh karena hanya ada satu orang yang masih hidup yang digadang-gadang menjadi orang yang pernah menyelam lebih dalam daripada orang-orang saat ini, maka Dr. Zhang pun memutuskan untuk meminta bantuan Jonas meski beberapa orang tidak setuju dengan usulan itu. Scene kemudian berpindah ke sebuah perkampungan nelayan di Thailand. Terlihat di sana Jonas yang aktivitas setiap harinya diisi dengan minum air jahat. Terlihat sebuah helikopter mendarat ke tempat itu. Jonas kemudian pulang ke rumahnya dan mendapati Mike dan Dr. Zhang di sana. Mereka berdua kemudian meminta bantuan Jonas untuk menolong tim mereka yang terjebak di lautan saat ini. Jonas dengan berbagai alasannya pun menolak untuk membantu mereka karena ia tidak mau hal yang sama terulang kembali dan menjadi orang yang disalahkan atas apa yang akan ia lakukan. Namun saat Dr. Zhang memutar rekaman di HP-nya dan kemudian mengatakan bahwa yang terjebak di sana adalah Lori yang tidak lain adalah mantan istri Jonas, maka Jonas pun akhirnya mau untuk ikut terbang ke Cina membantu mereka. Di sisi lain, salah satu tim Lori yang bernama The Wall terlihat sedang memperbaiki mesin agar menyala kembali, dan akhirnya mesin kapal itu pun berhasil menyala. Terlihat juga Toshi yang sedang menulis pesan terakhir untuk istrinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun tiba-tiba makhluk itu kembali datang menabrak kapal mereka. Lori pun menyuruh The Wall untuk mematikan lampu agar tidak memancing perhatian makhluk itu. Malang nasib Lori yang tertusuk obeng akibat tabrakan barusan. Step by step. Karena kejadian barusan, oksigen di kapal itu pun bocor. Akhirnya Suyin pun memutuskan untuk mengambil tindakan nekat demi menyelamatkan mereka. Jonas pun tiba di sana. Mendengar Suyin menyelam dengan glider seorang diri, Jonas pun akhirnya memutuskan untuk menyusulnya. Sesaat Jonas terlihat ragu-ragu untuk memulai penyelaman. Ia pun dengan tekad bulatnya memutuskan untuk menyelam lagi dengan segala resiko yang akan ia terima setelahnya. Setelah Suyin sampai ke dasar laut, ia memutuskan untuk menderek kapal yang karam itu. Namun belum juga berhasil mengaitkan seling, tiba-tiba sesuatu menabrak glidernya. Ternyata ada cumi-cumi raksasa yang menangkap glidernya. Di saat yang krusial itu, tiba-tiba hiu raksasa yang dikenal sebagai Megalodon pun memakan cumi-cumi tadi. Dan selama ini makhluk yang menabrak kapal-kapal mereka yang melakukan penyelaman tidak lain adalah Megalodon itu sendiri. Semua orang yang selama ini tidak percaya dengan Jonas dan menganggapnya gila, akhirnya melihat sendiri makhluk yang selama ini dilihat oleh Jonas waktu penyelaman di awal film. Suyin pun diminta Jonas untuk mematikan semua lampu glider agar tidak memancing Megalodon itu. Namun sistem lampu glidernya rusak, akhirnya Megalodon itu mendekatinya. Beruntung di saat-saat terakhir, Jonas pun berhasil mengalihkan perhatian makhluk itu. Dan Suyin pun dengan terpaksa kembali ke atas karena glidernya rusak. Jonas lantas mengevakuasi Lori dan tim. Di saat yang genting itu, lagi-lagi Megalodon itu mendekati kapal mereka. Karena jaraknya yang sudah dekat, Toshi yang merasa jika mereka tidak punya waktu yang banyak, akhirnya dengan terpaksa memutuskan mengorbankan diri dengan menjadi pengalih perhatian Megalodon itu. Saat sudah sampai di Manawan, Suyin pun menghampiri Jonas dan menyalahkannya karena mengira ia meninggalkan Toshi. Lori pun kini dirawat oleh Heller. Heller kemudian mengatakan pada Jonas bahwa ia meminta maaf karena selama ini ia menyalahkan Jonas dan tak mempercayainya. Sementara Suyin yang tadi marah-marah pada Jonas pun menemui Jonas untuk meminta maaf di saat Jonas baru saja selesai mandi. Terlihat Suyin sepertinya menyukai Jonas. Angry and I lose my temper. Setelah kejadian tadi, semua orang di ruangan O-Level sedang berdiskusi dengan apa yang baru saja mereka lihat. Terlihat Morris yang ingin agar mereka secepat mungkin untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait penemuan Megalodon ini. Namun Jonas menegaskan bahwa itu sangat berbahaya karena sama saja mereka melakukan bunuh diri jika mereka belum tahu pasti apa yang ada di bawah sana.
Di sisi lain terlihat Mei Ying yang sedang bermain di lorong Manawan. Sesaat kemudian ia dihampiri oleh Megalodon yang tiba-tiba muncul dan menabrak kaca. Beruntung kaca itu tidak pecah karena terbuat dari bahan yang kuat. Karena kaget, Mei Ying pun menjerit. Semua orang yang merasakan getaran akibat tabrakan tadi lantas buru-buru keluar dari ruangan. Setelah menemukan Mei Ying, mereka mengira bahwa kejadian barusan disebabkan oleh ikan paus. Namun tiba-tiba muncul Megalodon yang ternyata memakan 2 paus yang berada di Manawan. Kemudian Jack menjelaskan bahwa lapisan termoklin tiba-tiba naik suhunya ketika kapal selam Jonas naik karena ledakan dari kapal lori yang hancur. Hal itulah yang menyebabkan Megalodon itu berhasil menembus lapisan termoklin yang tadinya sangat dingin. Dan setelahnya lapisan itu kembali ke suhu normal. Jadi secara tidak langsung Megalodon tadi terjebak di dunia laut atas. Semua orang di fasilitas Manawan pun sepakat untuk membunuh Megalodon itu agar tidak membahayakan manusia dan ekosistem laut atas. Untuk memulai hal itu, Jonas pun ditugaskan untuk menancapkan GPS pada sirip Megalodon itu agar mudah untuk dilacak. Jonas pun berenang mendekati Megalodon dengan dipasang tali agar bisa ditarik jika misi sudah berhasil dilakukan. Setelah posisi cukup dekat, Jonas pun berhasil menembakkan GPS ke sirip Megalodon itu. Namun saat Jonas ditarik menggunakan derek kapal, tiba-tiba Megalodon itu mengejar karena terpicu oleh getaran yang dihasilkan. Akhirnya karena tak ada pilihan, mereka pun menyalakan mesin kapal sambil menderek Jonas yang dikejar-kejar oleh Megalodon. Saat hampir termakan oleh monster itu, Jonas pun berhasil melompat ke kapal. Setelahnya Dr. Zhang pun berencana untuk membunuh makhluk tadi dengan menyuntikkan endorfin. Untuk melakukan hal itu, mereka pun mengutus Su Yin untuk masuk ke dalam tabung kaca yang terbuat dari bahan polikarbonat yang menurut Jack tidak akan pecah. Dengan begitu Su Yin akan dijadikan umpan untuk membunuh si Megalodon tadi dengan menombaknya dengan endorfin. Beberapa saat kemudian setelah berhasil memancing kedatangan Megalodon, Su Yin berencana untuk menembak mata monster itu. Namun tiba-tiba monster itu menghilang dan kemudian menerkam tabung kaca itu dan berenang menarik derek kapal. Mengetahui kalau Megalodon itu akan menelan Su Yin beserta dengan tabungnya, maka Jonas pun akhirnya berusaha menyelamatkannya seorang diri. Seling derek pun putus dan menyangkut pada derek yang lain. Hal itu pun membuat cengkraman Megalodon terlepas. Namun hal itu juga sekaligus membuat Su Yin terbentur dan menyebabkan kaca oksigennya retak. Su Yin yang kehabisan oksigen pun pingsan. Seketika itu juga derek kapal pun ikut terjatuh ke dalam air. Mendapati hal demikian, Jonas pun buru-buru untuk mengeluarkan Su Yin dari dalam tabung agar tidak tenggelam. Sementara itu, orang-orang di kapal mencoba membuat pengalih perhatian dengan memancing Megalodon itu dengan daging. Saat hampir memakan Jonas dan Su Yin, tiba-tiba Megalodon yang sudah tersangkut oleh seling pun akhirnya mati karena racun yang tidak sengaja tertelan oleh monster itu mulai bekerja. Dengan begitu, Su Yin dan Jonas pun berhasil selamat. Su Yin kemudian tersadar dari pingsannya dan sudah berada di ruangan bersama Dr. Zhang, Heller, dan juga Jonas. Sementara itu Megalodon yang tadi berhasil dibunuh oleh mereka pun diangkut di atas kapal. Orang-orang pun terlihat sangat senang karena berhasil membunuh monster itu. The Wall pun meminta Jonas untuk memfoto dirinya dengan Megalodon itu. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Tiba-tiba seekor Megalodon dengan ukuran yang lebih besar daripada Megalodon sebelumnya yang sudah dibunuh pun muncul dan melahap The Wall. Monster itu juga memakan Megalodon yang sebelumnya yang sudah berhasil ditangkap. Hal itu pun membuat kapal oleng dan terbalik. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Dr. Zhang terluka karena kejadian barusan. Seksi yang akan menjadi incaran Megalodon selanjutnya pun mendapat bantuan dari Heller yang mengorbankan diri. Mereka yang tersisa akhirnya menggunakan perahu boot untuk menyelamatkan diri. Morris pun menghubungi orang-orangnya untuk menghadapi Megalodon itu. Namun jelas saja peluru biasa tak mampu melumpuhkannya. Dr. Zhang yang sekarat akhirnya meninggal dunia sebelum sampai ke Manawan. Setelah sampai di Manawan, semua orang berkumpul. Di sana Morris mengabarkan pada semua orang bahwa dirinya sudah mengabari pemerintah di beberapa negara terkait munculnya Megalodon. Dengan begitu hal ini bukan lagi beban yang harus ditanggung oleh tim Manawan.
Setelah itu ia juga memberitahu akan menutup fasilitas menawan ini sampai masalah bisa diatasi. Ternyata setelahnya diketahui bahwa Morris tak menghubungi siapapun. Ia ternyata ingin menyelesaikan masalah ini secara diam-diam demi kepentingannya. Morris dan tim menggunakan bom untuk melumpuhkan Megalodon. Dikira sudah berhasil membunuh makhluk itu, namun ternyata mereka salah sasaran karena yang dibunuh adalah ikan paus. Menyadari hal itu, semua orang pun panik dan segera kabur dari sana. Hingga tak sengaja Morris tertinggal karena tercebur ke laut. Dan ia akhirnya dimakan oleh makhluk buas itu. Setelahnya orang-orang di Manawan pun memutuskan untuk membunuh Megalodon itu dengan peralatan yang ada. Di sisi lain terlihat pasangan yang sedang menyelenggarakan pernikahan mereka di atas kapal. Saat beberapa tamu undangan memutuskan untuk berenang, mereka tiba-tiba dihampiri oleh Megalodon yang ingin melahapnya. Megalodon itu juga sampai di sebuah pantai. Di sana orang-orang terlihat sedang menikmati suasana pantai itu dengan berbagai kesibukannya. Monster itu tersangkut oleh beberapa jangkar yang menyebabkan beberapa orang tertarik. Saat semua orang menyadari apa yang terjadi, mereka pun berlarian menuju ke daratan. Beruntung orang-orang di Manawan memancing Megalodon itu untuk menuju ke lokasi mereka. Jonas dan Suyin menggunakan glider untuk menghadapi makhluk itu. Terjadilah kejar-kejaran antara Jonas dengan Megalodon itu. Saat Jonas akan menembakkan racun, tiba-tiba mesin glider itu macet. Di saat yang sama, beberapa helikopter juga berada di sana dan sedang meliput apa yang terjadi. Namun karena tak fokus, helikopter itu bertabrakan dan membuatnya jatuh di atas kapal tim Manawan dan membuat kapal itu mengalami kebakaran. Jonas yang tidak punya pilihan lain akhirnya memutuskan untuk melawan Megalodon itu. Jonas selalu menggunakan glidernya untuk menyayat perut monster itu. Namun di waktu yang sama ia harus tersapu oleh sirip ekor hiu raksasa itu dan membuat glidernya mengalami kerusakan. Lalu Megalodon dengan brutal menyerang Jonas sampai membuat kaca glidernya retak. Di saat-saat yang menegangkan itu, Jonas keluar dari glidernya dan mengambil tombak yang sempat macet saat ditembakkan tadi. Dengan tekadnya yang kuat, Jonas pun menusukkan tombak itu ke mata ikan raksasa tadi. Alhasil Megalodon pun berhasil dilumpuhkan. Beberapa hiu yang mencium bau darah segera mendekati Megalodon itu dan mengeroyoknya. Saat itu ada salah satu hiu yang akan menyerang Jonas. Suyin pun berhasil menyelamatkannya dengan menabrak hiu itu dengan menggunakan glider yang dikendarainya. Setelah berhasil mengalahkan monster raksasa itu, mereka semua nyantai di sebuah kapal yang dimiliki oleh pasangan yang sedang menikah tadi. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita film The Meg. Semoga teman-teman paham dengan alur cerita film kali ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film tadi adalah jangan mau berkorban untuk dimakan Megalodon jika itu bukan di film. Admin ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu lagi di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.